Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 18 Maret 2021, tepatnya di hari Kamis ya, di hari Kamis, di minggu ketiga di bulan Maret. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat, semoga portofolionya sehat-sehat, semoga karir, bisnis, usaha, semua pokoknya lancar-lancar deh. Amin. Ya, lalu berikutnya saya ucapkan selamat juga untuk member VVIP sekalian ataupun teman-teman yang sudah mungkin nonton beberapa morning briefing, yang terus stay tune nonton morning briefing dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman kebagian cuan gratis. Kalau tidak salah kemarin itu ada yang bahas Wood. Ya, Wood sudah saya singgung. Ya, saya sudah jelasin Wood kalau tidak salah di morning briefing kemarin. Hari ini hike-nya 11%. Jadi yang mentok-mentok minimal Anda cuan bisa ya 5%, 10%. Jadi cuan gratis. Ya, jadi kalau dibilang apa namanya, silent trader mah cuman mau cari duit dan lain sebagainya. Ya memang ya, grup premium itu suka tidak suka memang bisnis. Tapi ada juga beberapa grup premium yang memang tujuannya baik untuk mengedukasi. Ya contohnya silent trader. Ya, jadi saya di samping buka premium, saya pun kasih stock pick gratis melalui morning briefing yang sedang ada tonton seperti ini. Memang saya tidak bahas plan detailnya, area belinya di berapa, tidak dipandu ya, tapi saya kasih clue-clue yang Anda bisa manfaatin tiap hari. Dari dulu, dari zaman sunmologi, moonmologi gitu kan, itu udah berapa banyak. Terakhir DMMX 100% itu pun saya share di YouTube waktu harganya belum terbang. Jadi bener-bener ya, saya mau kasih edukasi ya, analisa, dan yang paling penting bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman mau lebih dipandu ya di VVIP ya, karena apa? Karena saya lebih menghargai orang yang mau berkorban ya, berkorban uang sedikit ya, 150.000 per bulan, tapi ya mereka mau ngorban nih untuk mendapatkan sesuatu, ya kita harus berkorban. Iya gak sih? Kita mau mau buka usaha, kita harus korban modal dulu. Jadi sama saja ya. Nah, maka dari itu ya, Anda buat yang mau coba-coba join VVIP, itu linknya ada di description ya, ada di description video ini, t.me/silent trader academy. Silakan join, nanti chat ke staff saya, staff silent ya, username-nya @staffsilent ya, Riciren, si Riciren ya. Anda bisa chat ke beliau. Oke, lalu Om, saya mau trading mandiri. Oke, kita juga sedang kebetulan ada buka kelas SCAC batch 5. Ya, sudah 50 orang peserta kelasnya. Kemarin terakhir di batch 4 itu 280 orang. Itu sekarang sudah trading waran terus setiap hari, cuan sana sini. Ya, sudah banyak yang jadi trader mandiri. Nah, Anda yang mau coba ya ikut kelas investasi layar ke atas itu boleh. Ya, jadi Anda mau investasi layar ke atas di SCAC itu boleh banget. Ya, seperti itu. Jadi tinggal Anda join Telegram dulu ya, grup gratis kami. Nanti Anda bisa chat ke staff silent. Itu seperti itu. Lalu kalau Anda mau dapat info-info gratis, ada di TikTok kami, follow juga @silenttraderacademy, dan Instagram kami @silenttraderacademy. Di situ banyak info-info, ilmu-ilmu basic, tapi sangat bagus sebagai pemula Anda ketahui. Ya, jadi saya provide gratis ya. Tapi saya juga menghargai orang yang mau ngeluarin sedikit ya, berkorban sedikit untuk dapat lebih, saya hargai. Makanya saya ciptakan yang namanya VVIP. Ya, kalau saya memang pure mau cari duit doang, saya nggak mau 150.000. Ya capek, 150.000 ya sehari cuman berapa, 5.000 kan. Mending saya 500.000 langsung. Ya, kayak grup-grup premium lain kan rata-rata udah 500.000. Mendingan saya 500.000. Ya, ketahuan orangnya dikit tapi cuannya banyak. Kan gitu ya logika kasar ya. Tapi saya maksudnya mau sama-sama have fun saja, karena saya pribadi juga sangat senang ketika lihat orang lain senang. Apalagi saya sangat senang ketika orang lain yang senang, yang profit akibat nonton ataupun akibat rekomendasi dari saya, lalu beliau melakukan sedekah. Wah, itu saya senangnya bukan main. Jadi secara tidak langsung saya men-trigger orang-orang lain untuk berbuat baik. Itu kan hal sangat luar biasa. Jadi saya sangat senang untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Udah ya, pas 5 menit seperti biasa ya. Kita 5 menit ngobrol santai dulu.
kita bahas market. Loh, kok ini jadi wood nih? Ya, oke, wood dulu deh. Nanggung wood gimana, Om? Nah, untuk wood ya, ya happy cuan dulu deh ya, happy cuan dulu. Siapa sih yang profit wood? Ya, wood ini menu sore kita. Ya, kebetulan menu sore kita hit 100% lagi 4 hari beruntun di kala market merah. Ini luar biasa sekali ya VVIP. Uh, Hari ini ada CS ya, CS BK. Ya, BK ini kan sudah saya jelasin, dia aku hampir 1 juta lot di harga 720-an kalau tidak salah. Ya, jadi hati-hati nih. Ya, ini asing masih big akum sih. Jadi ya entah kenapa ya, saya feeling sama Wood ini bagus banget sebenarnya. Ya, ini LK-nya saya sudah cerita sedikit. Ini emiten yang mungkin LK-nya baik. Ya, saya yakin pasti bagus kuartal laporan tahunannya. Nah, jadi entah kenapa ya feeling saya ini dia bisa tembus 1025 feeling. Cuman dengan kondisi sekarang mungkin akan koreksi dulu. Dia akan istirahat dulu baru nanti rally lagi. Jadi kalau Anda mau incar sekarang tunggu pijekan atau tunggu dia koreksi. Ya, kalau yang mau. Tapi kalau yang mau nekat silakan hold sampai dia nerbitin laporan keuangan. Kapan? Maret, April, tergantung. Ya biasanya kalau perusahaan bagus ini nerbitin nggak telat, maksimal April sudah terbit. Ya masih mungkin range 1 hari sampai 30 hari ke depan. Kayak gitu. Oke, kita bahas market dulu. Market sudah tutup gap seperti judul kita hari ini. Ya, setelah penuh banyak drama, berat banget ya pasti kalau Anda mau trading sendiri nggak punya basic, Anda pasti pusing. Karena marketnya ngedrop. Ya, marketnya ngedrop, tapi ya di VVIP alhamdulillah kita tadi ada era, ya konstruksi juga sudah saya singgung di beberapa morning briefing yang lalu, ya era kita ada Wika di construction dan wood, ya ini hal-hal yang sangat luar biasa. Nah sekarang market kondisi sudah tutup gap, jadi hal penting yang harus Anda ketahui yang pertama ialah market closing ini ngepas, bisa dibilang breakdown, bisa dibilang pas-pasan di atas support. Kenapa? Ya karena saya sudah jelasin IHSG ini banyak titik-titik ya. IHSG ini terlalu banyak titik support dan resisten. Tapi kalau kita pakai range kurang lebih ini berada di area gap. Ya jadi bisa saya bilang dia breakdown, tapi kalau saya pribadi lebih prefer bilang ini ngepas di support. Ya, jadi ya pas di support. Karena closingnya di 6277 ya, sedangkan gap bawahnya itu di 6276. Jadi posisi closingnya itu di atas gap ya, dan gapnya sudah ketutup karena tadi low-nya itu di 6268. Nah, uniknya ya ini sedikit ilmu ya, ilmu buat Anda. Jadi untuk gap ya mungkin kan ada yang bertanya-tanya gap itu apa sih? Nah sebenarnya ada videonya ya teman-teman. Di YouTube ini ada videonya terkait mitos dan fakta gitu ya, mitos dan fakta terkait gap ya. Itu ada videonya, Anda silakan ketik di YouTube channel ini. Nah, di video tersebut saya jelaskan untuk indeks ataupun saham ya, suatu gap ketika ditutup baik itu gap atas atau gap bawah biasanya besoknya rebound. Ya, biasanya besoknya itu dia mengalami technical rebound. Ya, biasanya loh tidak 100% karena dalam analisis teknikal itu tidak ada yang 100% tepat. Teori apapun itu pasti ada salahnya. Makanya ya analis teknikal itu dikombinasi biar mengurangi resiko dari ya tadi analisa salah satu sebagian ataupun indikator yang ada itu tidak 100% tepat. Makanya dia dikombinasi A, B, C, B, D, E, F, G, H, I, dan sebagainya. Nah, untuk gap, ya teori gap, ya ini harusnya ketutup. Jadi kalau kita mengacu pada teori gap, market hari sudah tutup gap, probability market untuk menutup gap itu lebih tinggi menurut saya. Ya ini secara gap probability-nya sangat amat tinggi untuk tutup gap. Lalu yang kedua, posisinya ini ngepas di support. Ya, pertama dia ada gap yang sudah ditutup, ya probability rebound-nya cukup tinggi. Lalu yang kedua kondisinya berada di support, ya ada support kuat, ya meskipun agak jelek kalau dia nggak bisa close di atas 6285-an, tapi it's okay, masih di area support gap. Lalu yang ketiga, ya ngepas juga di moving average, ya ini kan lagi sideways nih.
ya ketahan juga di moving average 1321, ketahan juga di di Bollinger Band middle ya, mid Bollinger Band gitu ya, BB tengah. Ya jadi ini sudah ibarat area support. Ya ini support yang cukup kuat. Ada moving average, ada support, ada gap, ada Bollinger Band. Jadi secara probability sebenarnya chance untuk market rebound di hari Kamis lebih tinggi. Nah, tapi yang harus Anda pahami karena ya sudah tidak ada stimulus lagi, belum ada berita-berita positif yang bisa ngangkat, ada berita positif pun ngangkatnya cuma sesaat, maka tekanan jual itu masih cukup tinggi. Ya, jadi saya mengatakan rebound mungkin hanya mengalami technical rebound di awal sesi 1. Nah, saya tidak menjamin sesi 2 market akan kuat. Ya, atau kita balik. Sesi satunya masih kena panic selling. Ya, ini dengan catatan kalau kita cek bursa-bursanya ya, ini kan Eropa sudah mulai koreksi, tadi bursa Asia semua kompak merah tipis sih ya. Nah, Dow Jones-nya juga sangat khawatir longsor seperti itu karena kemarin sudah muncul candle merah, rawan melanjutkan koreksi. Nah, kalau sampai koreksi ya tekanan jual di awal mungkin tinggi. Nah, nanti baru perlahan mulai technical rebound. Tapi menurut saya technical rebound-nya cukup tinggi. Ya, nanti jadi patokan kita nih di hari Kamis untuk IHSG minimal ya dia bisa bertahan di atas 6280-an deh. Ya 6280 ke atas. Kalau hari Kamis dia meskipun rebound tapi close-nya tidak berada di atas 6280, maka market sangat potensi untuk kembali turun ke sini. Dia akan uji lagi nih teman-teman 6200 sampai 6150. Ya, masih nih karena ini masih big sideways ya. Market ini masih dalam zona big sideways. Jadi ya membal aja naik turun naik turun. Jadi downside market masih bisa ke sini. Ya, tapi harapannya sih sebelum dia lanjut drop ya mungkin ada sedikit technical rebound yang bisa kita manfaatkan. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati, atur money management yang dan lebih tepatnya disiplin. Ya di saat harus cut loss ya cut loss, udah nggak usah pusing. Ya di saat harus cut loss ya jangan rewel, cut loss ya cut loss. Ya kayak gitu, itu baru bener. Jadi di saat harus cut loss ya cut loss. Ya karena market seperti ini ada nggak disiplin sih bahaya. Seperti itu. Ya lalu yang harus diwaspadai ialah ini ada hal concern yang saya waspadai. Sebentar. Ya ini kan high-nya di 6394, ini high-nya di 6387, artinya kan dia buat higher low. Nah, kalau nanti IHSG mampu buat low baru di bawah 6167, maka ini akan sangat probability untuk lanjut turun karena dia sudah buat higher low dan juga dia membuat lower high ya, high yang lebih rendah dan juga dia membuat lower low. Jadi kalau sampai hal tersebut terjadi, maka market chance turunnya lebih tinggi. Ya, jadi kurang lebih skenario-nya kayak gini. Nanti kayak gini kurang lebih. Ya, jadi ini yang harus diantisipasi, cepat lambat market akan turun. Kalau sampai dia bisa buat low baru di 6167. Tapi kalau dia kuat tidak buat low baru di 6167, oke. Ya, ini kurang lebih gambaran market untuk kedepannya. So, kita doakan ada technical rebound, ada keajaiban. Tapi kalau jebol ya jangan kaget. Ya, akan uji 6200. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, tapi entah kenapa ya feeling saya minimal besok sedikit ada technical rebound. Ya, mungkin atau minimal tidak ngedrop habis-habisan. Harusnya. Ya, tapi ya namanya teknikal kan ya. Saya juga manusia. Ya kita doain yang terbaik aja. Yang penting saya sudah kasih tahu. Anda bisa prepare sesuai dengan keyakinan Anda. Oke. Lalu saya akan cerita sedikit ya sektor yang akan rebound. Jadi kalau saya ada filter sedikit gitu ya. Saya ada memantau dua sektor yang mungkin rebound. Ini pertama dari agriculture. Jadi kalau kita lihat agriculture ini sudah breakout ya. Namun terakhir dia false break. Bukan false break sih, artinya dia correction karena marketnya 3 hari correction jadi wajar. Ya, namun yang kita lihat ialah koreksi hari ini masih ketahan di area support. Artinya ialah dua candle merah ini menunjukkan area pullback-nya. Itu satu. Yang kedua ialah kalau kita lihat dari ATR-nya, ATR index-nya ini golden cross di sini. Ya, artinya dia baru mulai trending naik untuk ATR-nya. So, saya rasa kalau dia kalau tidak ada aneh-aneh di market ya
chance index agriculture untuk up ini tinggi. Ya, karena dia sudah breakout. Ya, dia sudah breakout dan sekarang lagi testing pullback. Nah, tinggal penentuannya nih. Kalau sampai nggak kuat, ya bahaya. Ya, sektor-sektor yang ada di saham ini akan potensi lanjut turun juga. Nah, agriculture ada apa? Banyak ya yang berkaitan dengan perkebunan dan pertanian. Ya, perikanan juga setahu saya masuk ke agriculture. Jadi kayak emiten-emiten yang bersifat ikan-ikanan gitu ya, setahu saya masuk sini. Ya, peternakan, ya ayam-ayaman ini masuk agriculture setahu saya, cuman memang subsektornya itu berbeda. Ya, yang kuat ya yang menjadi apa namanya yang menjadi tulang punggung di agriculture salah satunya adalah sektor CPO. Ya, salah satunya adalah sektor CPO. Jadi CPO sesuai saya predik ya CPO-nya rebound 1,72%. Jadi kalau Anda tonton morning briefing kemarin kan saya sudah jelasin bahwa drop 5%, tapi drop 5%-nya ketahan di support, ketahan di trendline. Ini prediksi berikutnya tepat, dia rebound. Nah, harusnya kalau nggak hari ini, besok masih lanjut rebound. Kalau hal tersebut terjadi, harapannya sih, ya sektor CPO ini yang menarik untuk kita perhatikan di perdagangan besok. Ya, ada apa aja? Banyak, SSMS. Ya, SSMS, DSNG. Ya, bahkan DSNG pun sudah hijau nih. Ini kan bagus. Ya, Anda tinggal cek bandarnya bagus gak, Om? Oh, BK aku. Bagus. Ya, asing akum malah di sini kan. Bagus. Ya, ini DSNG. Lalu Simpe. Ya, Lesip. Ya, BWPT. Ini menarik. Ya, kalau saya prefer yang mana? DSNG boleh. Ya, DSNG bagus juga. Ya, Anda filter lah ya. Maksudnya emiten-emitennya banyak yang bagus kok. Nah, tapi ya saya prefer ya entah kenapa ya saya juga suka BWPT. Ya karena balik lagi. Ya kalau DSNG kan LK-nya sudah keluar. Jadi ya sudah gitu kan. Tapi kalau kayak BWPT kan kita bisa spekulatif ya. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu BWPT LK-nya bisa ngikut DSNG positif. Wah, ini kan akan jadi sinyal bagus. Ya, TBLA pun sudah rilis kayak gitu. Jadi mayoritas sudah rilis ya. Kalau kita lihat TBLA ini kan false break. False break ini ya. Ya kalau Anda buy on breakout di sini mampus. Ya dah. Ini kan false break. Ini kan false break ini. Ya. Hampir ya, lebih tepatnya hampir. Tapi kalau kita pakai support resistance kan false break. Karena di sini di 1000 berapa nih? Ya di sekitar 990 ya, sekitar 990 kan dia breakout tapi ya gagal. Jadi kalau Anda beli di 990 ya Anda posisinya rugi ya. Lalu Lesip ya, Lesip juga false break ya, hati-hati nih. TBLA Lesip false break ya hindari ya. Tapi kalau dibilang false break ya, false break pertama iya, tapi sebenarnya confirmnya di 1400 ya. Jadi ya masih 50-50, cuman kurang baik. Nah, Simpe ini tidak false break, cuman dia lagi mau pullback. Nah, Anda cari emiten-emiten yang model-model Simpe, ya BWPT, ya BWPT false break gak? Enggak. Ya, karena breaknya kan bisa di sekitar 126-an. Ya, jadi kalau dibilang false break ya sebenarnya tidak untuk BWPT. Jadi masih ngepas lah. Ya, masih ngepas. Lalu DSNG ini gak? Enggak. Ya, ini dia pas-pasan sih di 600-an ya, di 600. Ya, tidak jebol. Bahkan ya kalau Anda cek dari sekian banyak yang paling bagus DSNG sama BWPT nih. Ya, ini DSNG bentuk pattern hammer gitu ya, pola hammer ya, asing akum. Ya, BWPT ya sudah tiga candle ya, 3 candle tapi makin lama candle makin kecil. Wah, ini kan bisa technical rebound ini di sini. Ya, selagi dia nggak buat low baru BWPT di 123, maka akan confirm untuk lanjut naik. Jadi agriculture ini bisa kita lirik. Ya, agriculture ini masih bisa kita lirik. Ya, lalu kalau kita lihat weekly-nya BWPT ini masih lanjut bullish karena di sini volumenya baru mulai meledak lagi. Ya, seperti itu. Lalu kalau kita cek BWPT juga asingnya sudah mulai icip-icip dikit-dikit. Ya, dikit-dikit sudah mulai entry. Ya, meskipun memang partisipan asing di saham ini kurang banyak. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan lah. Anda bisa manfaatkan untuk
Anda bisa manfaatkan untuk ya fast rate lah, ya minimal cari cuan di saat market seperti ini. Ya itu untuk CPO. Lalu sektor berikutnya properti. Ya jadi kalau kita cek sektor properti ini masih ketahan. Ya sektor properti ini mirip IHSG ya chartnya ya. Lumayan mirip seperti itu. Jadi kalau kita cek sektor properti, dia mirip seperti agriculture, dia sempat breakout ya, tapi 3 hari melemes karena marketnya juga ikut lemes. Ya, nah emiten-emiten dalam sektor properti ini Anda juga bisa lirik. Ya, emiten-emiten dalam sektor properti ini pun Anda juga bisa lirik, teman-teman. Ya, banyak lah. Properti pun dibagi jadi dua. Ada properti residential dan properti komersial. Properti residential ya emiten-emiten yang basic main income-nya itu ya income utamanya didapat dari penjualan rumah, landed house, apartemen dan lain sebagainya. Tapi kalau properti komersial itu fokus jual lahan untuk industri, sewa gudang, jual gudang, ya pokoknya berkaitan dengan industri deh. Ya, meskipun memang ada properti residential, kayak contohnya misalnya BSDE itu kan dia ada kawasan industri juga. Pakwon, ya dia ada mall, dia ada sewa gedung gitu kan bisa juga. Ya, jadi ada properti residential yang juga jual hal-hal yang berbau industri. Nah, tapi biasanya memang agak beda. Ya contoh kayak BES, ya, Kija, SSIA. Nah, ini kan emiten-emiten yang memang jualannya untuk industri. Tapi kalau kayak BSDE, CTRA, SMRA lebih banyak lebih banyak untuk jualan rumah, landed house, rumah tapak ataupun apartemen. Ya, rumah tinggal lah istilah seperti itu. Ya jadi LPKR aslinya Anda bisa lirik nih. Ya, kalau dengan marketnya rebound, harusnya dia bisa ikut rebound. Jadi kedua sektor ini menarik untuk kita perhatikan. Ya, karena kalau kita cek telekomunikasi udah rebound, konstruksi pun udah rebound gitu kan. Ya, ini properti ini belum lanjut naik lagi. Jadi so far menurut saya masih bisa kita lirik. Ya, disclaimer on. Sisanya Anda tinggal combine dengan teknikal Anda masing-masing. Oke, kita akan langsung jawab pertanyaan. WMU. Oke, WMU masih bagus. Ya, langsung aja ya. WMU masih bagus ya. Di atas 187 bagus lah. Intinya dia masih sideways ini. Ya, IPO sideways. Apakah akan naik? Ya nggak bisa diprediksi sih karena masih IPO, saya belum belum hafal pola bandarnya. Tapi yang unik ya, yang unik dari si WMU ini saya cek ini si YU sama si F ya IN ini kan bandar-bandar yang distribusi WMU di awal IPO. Sekarang mereka malah akun. Kebalik yang jualan si YP CCS. Kemarin kan si retail akun, YU jualan. Sekarang kebalik nih. Retail sudah mulai cut loss, si YU FIN jual masih akum dikit-dikit. Nah, saya nggak tahu ya, apakah dia akum untuk lanjut jualan atau akum memang untuk naikin. Nah, ini saya yang nggak tahu. Jadi menarik untuk diperhatikan WMU masih oke ya batas 187. Lesip ada potensi di atas 1.500 kah? Masih ada menurut saya. Ya, tadi saya sudah jelaskan batas 1.400. Ya, jadi penurunan ini pure karena marketnya nggak mendukung dan kemarin sektor CPO-nya komoditas CPO-nya itu 5% drop. Jadi wajar. Ya, cuman ya balik lagi nih kalau dia nggak cepet-cepet balik ke 1480 agak sulit. Ya, biasanya dia akan sideways dulu. Ya, saya jawab pertanyaan yang bisa dijawab dulu deh. Ke Jalan Asia beli pisang molen bahas SSI ya om saya. Oke. Nih pantun. SSI nah ini bisa Anda lirik. Ya, SSI ini salah satu yang bisa Anda lirik. Ya, kan tadi saya sudah bilang properti residential, properti komersial. Ya memang sektor indeks properti disumbang sama properti residential. Ya, BSDE, SMRA, Citra itu kan big caps-nya dari emiten properti. Ya, jadi kalau SSI gini roadmap-nya sebenarnya. Ya, jadi masih ada chance ke bawah, tapi target upside-nya lebih tinggi tuh ke sekitar balik ke sini nih, 540-an ke atas. Ya 530 sampai 540. Ya, jadi roadmap seperti ini ya batas ada di sini saja di berapa nih? 474. Ya, kalau jebol di bawah 474 ya out. Anda buat yang mau swing ya 474. Oke, Sen juga bagus ya, banyak digoreng juga.
Kalau kita cek dari sini ya untuk sen, ya ini sen kita sudah TP tadi ya, fast trade doang, kecil-kecilan, ya lumayan lah. Mana nih dari tanggal 10. Nah, kalau kita lihat, ya ini masih ada BK. Tadi BK tapi udah jualan dikit-dikit ya, hati-hati. Ini juga sudah mulai banyak retail, hati-hati juga ya. Ini BK, ya ini si BK akum lumayan. Ya bahkan tadi ada KK yang baru masuk, ya itu rata-rata di 218-an. Jadi per harga sekarang dia sudah profit, hati-hati nih. Takutnya dia BK yang BK fast trade punya. Ya BK-nya cuma mau trading 1-2 hari dia jualan. Ya, jadi hati-hati karena posisi BK-nya sudah untung. Mirip seperti WIM. Ya, jualan terus. Ya, seperti itu. Tapi secara tren masih bagus. Intinya di atas 200 oke lah untuk saya. Ya, cuma tinggal atur titik entry. Ya. INPCW ini bakal serendah apakah harga diri? Wah, ini sih nggak tahu ya. Kalau INPC-nya makin jeblok, ya nggak usah kaget. Ya, masih biasa sideways dulu sih. Ya, biasa sih sideways dulu. Ya tergantung nih. Ya kalau INPC-nya lanjut turun terus, ya bisa balik ke bawah 50. Ya, asli sudah energi masih sideways. Ya, Anda silakan buy on sideways, ya buy on support gitu ya. SCMA sudah menarik belum? Ini masih dibilang apa namanya baru technical rebound sih. Ya belum ada tanda-tanda menurut saya dari SCMA untuk naik. Ya. Karena ya masih berputar di sekitar tren lainnya. Jadi mirip seperti Mika yang Anda tanyain, ya ini kan kepentok ini. Ya. Untuk Mika kan kepentok. Ya, jadi kalau Anda lihat ya Mikanya kepentok ya sudah. Ya, jadi hati-hati. Ya, marketnya masih rawan teman-teman. Jadi Anda nggak harus benar-benar screening yang teliti kalau Anda trading pribadi. ICBP 9.000 invest. Kalau nggak mau invest jual. Ya, Anda nggak usah ngarep ICBP jarang sekali rally. Sesekali ada, tiap tahun pasti ada rally. Cuman rally pun 5%, 10%. Habis itu udah. Ya, 1%, minus 1%, plus 1%, minus 1%. Gitu-gitu aja. ISG sudah tutup gap besok naik, ya doain aja. Ya, kita doain baik-baik. Saya selalu bilang kepada member saya, bismillah aja dulu. Ya, nanti juga akhir-akhir kita ngucap alhamdulillah. Ya, jadi berawal dari hal positif, ya mindset tuh dibuat positif, jangan jelek mulu mikirnya. Kalau mikirnya jelek mulu ya susah. Ya, BBKP. BBKP ini udah disupport, teman-teman ya. Ini udah disupport. Ya, ini semua yang nanya BBKP ini sudah disupport. Nah, cuman masalahnya bandara mau naikin atau enggak itu doang. Ya, jadi memang kondisi market yang masih anomali sekarang ini kita butuh bandarnya niat untuk naikin. Nah, dasarnya bandar naikin itu apa? Ya mungkin berita ataupun stimulus terkait sektor ataupun emitennya. Nah, kalau di saham BBKP belum ada, mungkin berat. Naik pun hanya technical rebound biasa. Tapi kalau dia bisa minimal balik di atas 540 nih oke. Ya, minimal dia bisa balik di atas 540 itu oke. Ya sementara masih sideways. Ya, ini range sideways kan di sini. Ya, 600 sampai 500 ini kan sideways. Ya, Anda bisa spekulasi buy di sini TP di 590 ke atas. Ya. Oke. LPPF. Hati-hati ya. Kalau dia jebol 1350 nih false break. Ya, tapi kalau saya cek sih ada potensi technical rebound nih. Nah, makanya kalau saya cek beberapa saham ini sudah muncul tanda-tanda technical rebound, harusnya market kita besok technical rebound. Harusnya sih. Ya, tapi ya balik lagi lah. Mr. Market kadang bergerak di luar predik. Ya, kita juga harus cek ini nih. Ya, kalau ini ya sampai jebol ya bahaya nih Dow Jones-nya nih. Ya, akan membuat panic selling. Oke. PNBS gimana Om? Wah ini hype-nya sudah habis. Ya udah habis. Batas 87 jebol 87 out. Ya hati-hati nih 87 jebol ya nggak ada harapan. Om apakah Trak akan nutup gap? Mereka udah nutup ini. Ini udah nutup. Gap mana lagi ya? Sudah tidak ada gap. Ya sudah tidak ada gap. Nah ini udah nutup gap nih. Yang nggak tahu deh habis nutup gap lanjut naik atau turun. Dari volume sih bagus. Ya ini volume tertingginya nih. Tapi balik lagi model emiten seperti ini Anda harus disiplin. Ya tadi ada yang nanya ke member saya, Om,
Boleh entry gak? Boleh, tapi disiplin. Benar-benar harus pantau. Karena bantingannya nih keras banget. Ya, Anda bisa lihat dari chartnya nih. Ya, naik ke 318, closing 280. Kan sadis, ya. Naik ke 326, closing 288. Naik ke 292, closing 254. Ini lebih gila lagi, naik di 256, closing di 202. Jadi, ini Bandar ya bandarnya cukup sadis, jadi ya harus disiplin. Ya dari teknikal ya ini technical rebound yang wajar. Ya jadi ketika drop ya ini mengalami technical rebound, wajar. Ya apakah besok lanjut naik? Naik pun mentok mungkin 220 ya. Ini ada beberapa resisten kuat 220 ya, mungkin habis itu koreksi. Hati-hati, Anda bisa manfaatin untuk trading fast trade bisa. Yang jelas disiplin. BBKP udah, Asri udah, JRPT properti ya, tapi saya skip. Beef sudah profit, ya sudah saya bahas juga, kemarin sudah hit di sini, ya sempat 141. BMRI bagi dividen sekitar 3%-an kurang lebih, ya Anda kalau mau dividen hunter di BMRI ya boleh. Ya cuman ya saya banking jarang untuk trading. Ya Asri sudah, Tower kemarin sudah saya bahas, ya dia breakdown, hati-hati kalau nggak kuat di atas 1140 Anda out. Ya HMSP ini sih sektor rokok sih sudah disupport ya, artinya belum ada stimulus aja nih, tapi kalau sampai stimulusnya kuat ini sudah disupport, Anda bisa spekulasi buy on support ya, 1400 ini support kuat ya. Telkom, Excel, Friend, Telkom saya skip, Excel, ISAT, pokoknya telekomunikasi saya tunggu minggu depan mungkin ya, karena ini kan tinggal 2 hari lagi ya, Kamis Jumat ya, ini baru koreksi 1 hari ya, mungkin Jumat saya baru lirik ya, doa saya sih masih koreksi lah ya, karena naiknya sangat signifikan ya. Friend, nah kalau untuk Friend ya ini dia kepantul nih, nah ini Friend kepantul di MA13 ya, di 85 ya, 85 support kuat juga. Nah ini bisa spekulasi di Friend ya, tapi ya balik lagi ya, kalau namanya Friend ya Anda harus disiplin ya. Ini kalau kita cek brokernya bagus sih, akumulasi gede ya, bahkan Bandar CG ya, meskipun nggak ada apa-apanya ya 1 juta lot di Friend ini nggak ada apa-apanya. Jadi Bandar Friend ini mainnya puluhan M, bahkan ratusan ya, jadi harga belinya di 88 ya, ini bagus, bahkan CG-nya ini asik ya, jadi Anda bisa spekulasi ya. Friend TP ya di 90 boleh lah, 90 sampai 93 ya. Breakout-nya di 95, kalau bisa break 95 bagus ya, kurang lebih seperti itu. Excel, BBKP, Gia bagus ya, Gia masih bagus nih ya. Kemarin kita tradingnya kalau nggak salah game FV-nya beberapa hari yang lalu, secara tren masih oke ya. Ini untuk Gia gitu ya, ini roadmap-nya ya, ini roadmap untuk Gia kurang lebih aja ya kita gambarnya ya. Nah jadi roadmap-nya ini salah tarik nih. Kalau di Mira memang dia tidak seenak di trading view ya. Inilah ya kurang lebih ya. Nah roadmap-nya ialah ke sini ya, atau ini pas-pasan ada support ya di 388, 390 atau targetnya di 400-an. Ini kan targetnya ya, itu target dia, jadi 400 ini targetnya, bisa di atas 400 bagus. Cuman ya balik lagi ya, Anda harus cek marketnya, kalau marketnya nggak kondusif ya agak rawan seperti itu. Oke, Gia GMFI masih oke. Broker sahamnya setahu saya masih bagus. Ini bagus ini ya, FS, MG, GR ini kan bagus ya, meskipun bukan asing ya, tapi bagus akumulasinya ya. Atau kalau kita cek misalnya dari sini nih, dari dia koreksi di tanggal 5 gitu ya. Ini kan bagus ini ya, FS masih akum, MG, GR ya. Akumnya pun si FS di 370, ya mirip-mirip. Ya sudah, ya change ya lebih bagus untuk naik. GMFI gimana? GMFI juga sama. Ya, GMFI pun juga sama. Ya, ini GMFI ada RB akum. Ya, mungkin ini tukar barang sih. Tapi ya harga rata-ratanya di 127. Ya, bukan asing. Ya, GMFI rata-rata 127 ya, batasin saja. Untuk GMFI kalau Anda tidak bisa bertahan di atas 134 ya out dulu. Ya 134
Atau kalau lebih konservatif pas nih di 127. Ya, gagal di 127 Anda out. Oke, DMMX volumenya rendah banget ya, koreksi 2% ya, full Marubozu. Wah, kalau kayak gini mungkin rebound, mungkin rebound Anda bisa manfaatin nih. Karena kalau kita cek kalau saya cek dia punya Bollinger ini udah mulai kebuka. Artinya kalau udah mulai kebuka, mulai melanjutkan tren lagi ya, melanjutkan tren untuk dia naik lagi. Jadi menurut saya masih ada chance untuk up. Ya, pokoknya di atas 400 DMMX bagus sih. Ya. Auto ini breakout ya, dia baru breakout nih, saham yang memang jarang ada lirik pasti ya. Breakout di 1225 1140 ya. Untuk auto gitu kan batasnya di 1300 teman-teman. Ini benar-benar secara weekly pun sudah menjadi best support, best resistance. Tadi sempat tembus cuman nggak kuat. Jadi kalau weekly-nya bisa tembus 1300 ini auto sangat luar biasa bagus ya. Ini sangat luar biasa bagus dan menurut saya ini baru tren awal dari auto untuk naik. Ya, secara fundamental nih perusahaan juga perusahaan bagus. Targetnya ke 1400 dulu sampai 1500. Ini target bulanan. Ya, ini swing santai banget. INPC, DMMX, Bull Om sudah pecah support. Bull support di 298 300 ya. Kalau support ini benar ya. Ini resisten yang jadi support di 314-an nih. Ya, 314 pas-pasan di support, tapi best supportnya tuh ada di sekitar 300-an. Ya, 300 jebol ya out gitu. Dimas, Elsa, Kepik, Unik nggak bisa keluar Om. Ya, nah untuk Unik, ya IPO ya begini. Makanya saya bilang Anda kalau belum punya basic trading gitu ya, apa namanya, ya Anda hati-hati lah ya, trading-trading di saham-saham seperti ini kan, Anda beli di 200, sekarang Anda sudah loss hampir 40%. Ya, 30%, sorry. Anda loss hampir sekitar 30%. Jadi untuk Unik biasanya sih ARB 1-5 hari, tapi ini udah hari kelima saya juga nggak tahu kenapa belum bangun. Wah, kalau seperti ini saya juga bingung. Saya harus jawab seperti apa? Karena apa? Karena untuk model-model IPO ini memang bandara tuh nggak bisa kita predik. Ya, jadi pesan saya, Anda pantau saja. Ini kalau nggak salah saya sudah kasih plan ya kemarin. Anda pantau saja nih kalau lotnya sudah habis, misalnya dari 1,6 ya, sisa 50.000 gitu ya, beberapa puluh ribu Anda average down. Nanti ketika dia rebound, pasti rebound kencang, habis itu Anda bisa out. Yaitu setidaknya untuk ngurangin loss Anda. Kurang lebih sih kayak gitu triknya. Ya, tapi sampai kapan bangun saya nggak bisa jawab. Ya. Oke, ini CPO-nya sudah mulai merangkak. Ya doain ya minimal closing-nya bagus ya. Para pengejar Bebeps. Ya, ini si Bebeps lagi viral juga ya. Ini dari kreatif ya. Ini Anda bisa tonton juga ya, itu channelnya bagus untuk dunia perbandaran. Oh, saya belum convert sih ya. Saya nggak tahu nih, ini kan emiten IPO baru ya, BEPS ya, BEPS. Saya nggak tahu masih ARA ya. Ya kayak masih ARA nih. Ya, jadi apa namanya ya, hati-hatilah IPO. Ya pokoknya jangan tergiur lah. Kalau mau dapat Anda benar-benar pesan dari book building pertama kali. Ya kalau emang mau IPO. Tapi kalau Anda entry IPO pada saat regular market ya agak rawan menurut saya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.